Mohon perhatian, sidang untuk perkara nomor 46 PHP BUP, 15 PHP BUP, 51 PHP BUP akan segera dimulai. Kepada para pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, calon pihak terkait dan atau kuasanya, Bawaslu dimohon untuk segera memasuki ruang sidang. Terima kasih. Kita Bandung ya Kak. Siapa? Terus apa tah? Lima belas bisa berapa ini? Di mana Kak? Video lain? Bisa nggak? Lah, aktif sebenarnya mau. Selamat Pak. Tentang kali. Nah, sih, nanti kan. Nah, sih, kita nanti. Jangan bawa Instagram kamu. Mijat. Selamat sore, Bawaslu Pangandaran. Monitor. Dengar suara kami, Pak? Dengar Pak. Oh, siap. Makasih, Pak. Seragam mana? Bawaslu dari Tasik. Gimana, Pak? Dengar suara kami, Pak? Pak Didin Komarudin. Siap, kedengar pimpinan. Mohon maaf, Pak. Bagaimana suara kami, Pak, di sana, Pak? Keterima dengan jelas. Dinyalakan ya Pak, tolong videonya dinyalakan. Oh, siap. Video kameranya, Pak. Nah, Siap. ya. Makasih, Pak. Siap. Tadi sahaja apa kan jalan dari jendela. Perkara 46, monitor. Udah muncul? Perkara 46, Pak Teja Sukmana. Tolong Pak dites dulu Pak suaranya Pak. Dari Zoom. Baik, jelas. Halo? Ya, jelas. Oke, siap. Makasih Pak. Siap, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi persidangan akan dimulai. Untuk itu kepada para hadirin dimohon untuk bersikap tertib dan tenang, serta tidak berlalu lalang di dalam ruang sidang. Terima kasih.
itu aja sih, satu huruf aja. Sama Tony Irawan di belakang. Terima kasih Bapak. Bapak Teja tolong ditampilkan Pak gambarnya. Bapak Teja. Baik, izin saya belum bawa toganya, jadi bisa nggak dimunculkan untuk gambar videonya. Oh, soalnya sidangnya sebentar lagi udah mau dimulai. Oh, ya udah saya live aja ya, karena memang ada pengacaranya yang sudah ada di sana. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama. Hadirin dimohon
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sudah mulai yang mulia. Sidang untuk perkara nomor 46, 15 dan 51 PHP BUP garis datar 19 Romawi garis miring 2021 untuk Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Tasikmalaya dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelum kita memberi kesempatan kepada para pihak, kami ingin mengingatkan untuk pemohon kalau ada bukti tambahan yang mau dimasukkan bisa dimasukkan dari awal sehingga kami punya kesempatan untuk memverifikasi dan selanjutnya pada akhir persidangan nanti kita bisa sahkan. Dan untuk selanjutnya dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk membantu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua Yang Mulia. Kabupaten Bandung nomor 46, diperkenalkan siapa yang hadir pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak pemohon perkara nomor 46 garing PHP.BUP strip 19 garing 2021 Kabupaten Bandung tahun 2020 atas nama Hajah Kurnia Agustina dan Dr. Andes Usman Sayogi JB MSI pada hari ini diwakili oleh kuasa hukumnya saya Melisa Anggraini SHMH dan rekan saya di belakang Adianian Hasbullah SH. Terima kasih Yang Mulia. Ada yang lewat online? Tidak ada Yang Mulia. Jadi Melisa sama dengan? Adianian Hasbullah. Adianian? Iya. Oke. Makasih Yang Mulia. Nomor 15, Bupati Kabupaten Pangandaran. Silakan perkenalkan yang hadir. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari pihak pemohon dalam perkara register nomor 15 garis miring PHP titik bub strip Romawi 12 garis miring 2021 tanggal 20 Januari tahun 2021. Dalam hal ini kami selaku kuasa hukum mewakili dari pemohon atas nama Haji Adang Hadari dan Haji Supratman SAP. Dalam persidangan ini hadir mewakili kuasa hukumnya. Yang pertama saya sendiri Muhammad Yusuf SHLLM, kemudian di belakang kami Mukhtar Latif SHI, dan untuk daring online tidak ada yang. Baik. Terima kasih. Selanjutnya nomor 51. Terima kasih Yang Mulia. Tasikmalaya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua kita di dalam ruangan ini selalu diberikan nikmat sehat selalu. Amin. Yang Mulia, izinkan kami mewakili Dr. Iwan Saputra dan Ibnu Miftahul Paus sebagai pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang terregistrasi pada nomor 51 PHP.BUP garis datar 19 garis miring 2021. Hari ini kami yang mewakili prinsipal kami, insya Allah Yang Mulia bergabung melalui Zoom. Tadi sudah menyatakan kalau kuasa hari ini diwakili oleh saya Giovedi beserta Tony Irawan. Terima kasih Yang Mulia.
Yuveldi sama dengan Tony Irawan yang mulia. prinsipal siapa yang ikut? Pak Iwan sendiri yang mulia. Baik. Dari termohon Kabupaten Bandung nomor 46, siapa yang hadir? Ya, terima kasih yang mulia. Yang hadir dari KPU Kabupaten Bandung untuk perkara 46, saya selaku kuasa hukum Fajar Ramadan Kartabrata beserta Komisioner KPU Kabupaten Bandung Pak Agus Hasbi. Baik. Ada surat kuasanya? Ada yang mulia? Serahkan tugas ya. Ya. Nomor 15 dari termohon. Siapa Baik. yang hadir? Hadir yang mulia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termohon KPU Kabupaten Pangandaran hadir Ketua KPU Bapak Muhtadin SAI dan saya kuasa hukum dari KPU Dr. Berna Sujana Ermaya yang mulia. Jadi kuasa hukum dan komisioner yang hadir. Hadir komisionernya. Ada surat kuasanya? Ada. Serahkan Bapak tugas ya. Baik yang mulia. Terima kasih. Semua bisa mempelajari surat kuasanya nanti terkhususnya pemohon di Insage nanti bisa. Baik, dari Tasikmalaya. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ali Nurdin, kuasa hukum dari KPU Kabupaten Tasikmalaya. Bersama kami sudah hadir Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Jamaluddin SP, dan melalui online hadir juga jajaran dari pimpinan Komisi Kabupaten Tasikmalaya dan tim kuasa hukum. Terima kasih yang mulia. Baik. Surat kuasanya nanti Pak Ali jangan lupa. Siap, sudah ada yang mulia. Kalau dari Bawaslu, dari 3 kabupaten tadi hadir semua? Baik, perkenalkan satu-satu. Terima kasih yang mulia. Dari Bawaslu Kabupaten Bandung, saya Ari Haryanto, anggota Bawaslu Kabupaten Bandung, didampingi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Bapak Abdullah Dahlan, serta hadir melalui Zoom anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Bapak Komarudin. Ya. Terima kasih yang mulia. Jadi Pak Ketua nggak hadir? Dari Ada kuasanya juga? Kuasa mewakili atau kuasa untuk menjadi dari KPU-nya? Tidak. Atau surat tugas? Adanya apa? Bentuk produk saudara apa kalau KPU Kabupaten Bandung? Untuk hadir di persidangan. Surat tugas, Pak. Ada. Nanti serahkan petugas ya. Dari Pangandaran? Petugas tolong dibantu. Oke. Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia, saya Gaga Abdillah Shihab dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran hadir juga bersama Zoom meeting Iwan Yudiawan dan Nusepur Rahmat. Saya didampingi oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yaitu Pak Jaki Hilmi. Terima kasih. Komisioner apa ketua? Komisioner. Ketua hadir? Ketua di Zoom meeting hadir. Oke. Ada surat penugasan Pak? Ada. Nanti serahkan petugas ya. Ya, terima kasih. Dari Tasikmalaya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia memperkenalkan diri, saya Dodi Juanda, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, didampingi oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Yusuf Kurnia, dan pimpinan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya lewat daring Bapak Ahmad Aziz Firdaus. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi Bapak diminta apa nggak dikasihkan? Apa? Tadi surat tugas nanti menyusul, Pak. Oh, sekarang tidak siap. Ada di mana? Di luar, Pak. Di Bawaslu RI nanti. Oh, ditunjukkan di persidangan, diserahkan Pak.
Anda bisa duduk di situ karena ada pendelegasian dari lembaga saudara. Ya. Yang dua juga nggak ada. Nggak ada yang bisa serahkan untuk Bawaslu. Dari Pangandaran dan Tasik ada penugasan. Ada undangannya Pak yang mulia. Pakai mic Pak. Undangan aja yang mulia. Undangan dari sini. Iya. Oh, besok harus dilengkapi dengan penugasan. Kami tidak tahu Bapak itu siapa. Kemudian untuk mendelegasi, untuk duduk di situ harus ada penugasan dari lembaga Pak ya. Diserahkan pada presiden yang akan datang. Nanti kalau sidang yang datang Bapak tidak bisa tunjukkan itu, ya Bapak tidak bisa menyampaikan keterangan-keterangan yang menjadi substansi apa yang disampaikan oleh Bawaslu dari kantor Bawaslu masing-masing. Paham ya Pak ya? Siap Pak. Baik, kepada kuasa hukum pemohon nomor 46 dalam waktu 15 menit dipersilahkan mempresentasikan pokok-pokok permohonannya. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hormat bertindak untuk dan atas nama 1. Hajah Kurnia Agustina, alamat kami anggap dibacakan. 2. Dr. Andes Usman Sayogi JB MSI, alamat dianggap dibacakan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bandung tahun 2020 nomor urut 1 berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Bandung nomor 192/32-KP/02.3/19/2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Bandung tahun 2020 tertanggal 23 September 2020. Izin Yang Mulia, kalau boleh dilepas maskernya. Agak sesak nafas. Agak didekatkan Bu, mic-nya agak dekatkan. Jadi tidak, yang bukan Ibu, ininya agak dekat nih. Jadi nggak harus. Memberikan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2020 kepada Unoto Dwi Yulianto SHMH, Melisa Anggreni SHMH, Ridwan Nurrohim SH, Adeyanien SH dan kawan-kawan. Kesemuanya advokat penasihat hukum pada kantor hukum Hamid Duhudaya, berkantor alamat dianggap dibacakan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung berkedudukan di Jalan Sindang Wargi, Soreang, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Bandung berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Bandung nomor 258/PL.0.32.6/TKPT/3204/KAP/12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Bandung tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 21.00 WIB. Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan Yang Mulia. Yang kedua, kedudukan hukum termohon kami anggap dibacakan. 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan. A. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Bandung nomor 258/PL.02.6/KAP/3204/KAP/12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Bandung tahun 2020 dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Bandung 2020 tanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 21.00 WIB. Bahwa merupakan fakta hukum terdapat pernyataan resmi dari Ketua KPU Kabupaten Bandung inkasu termohon yang menyatakan batas akhir untuk pengajuan permohonan PHP ke MK adalah Jumat pada tanggal 18 Desember 2020
pukul 21.00 WIB sebagaimana tercantum di dalam media online detik.com. Alamat kami anggap dibacakan, bahwa pernyataan tersebut menjadi dasar peserta pemilihan inkasu pemohon sebagai acuan dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilihan, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung yang mengatakan pengajuan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung nomor 258-PL.002.6/3204-Kap-12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020 batas akhir pengajuan pada hari Jumat tanggal 18 Desember pukul 21.00 WIB. 4. Pokok permohonan, bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah kami anggap dibacakan. Berdasarkan hasil suara tersebut, pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 511.413 suara. Dengan selisih perolehan suara dengan pasangan calon nomor urut 3 adalah sebanyak 417.189 suara. Bahwa untuk ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terdapat ambang batas selisih perolehan suara pengajuan permohonan perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan, tetapi terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan ketentuan akuo dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50, nomor 14, nomor 42 dan nomor 52 garing PHP.BUP strip 15 garing 2017. Bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan oleh termohon dapat dinyatakan cacat hukum karena melakukan pembiaran terjadinya money politik dan atas hal tersebut sudah dilaporkan kepada Bawaslu. Akan tetapi hingga permohonan ini diajukan, Bawaslu belum juga mengeluarkan putusan mengenai pengaduan atau laporan yang diajukan pemohon terkait dengan pelanggaran terhadap visi dan misi pasangan calon nomor urut 3 yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan mencantumkan janji money politik secara kuantitatif kepada pemilih. 4. Bahwa merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 01 garing PHPU strip pres garing 17 garing 2019 bertanggal 27 Juni 2019 yang pertimbangan hukumnya menyatakan dalam hal ini Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bila mana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud. Bahwa pelanggaran money politik yang terstruktur sistematis dan masif dalam visi dan misi pasangan calon nomor urut 3 atas nama Haji Muhammad Dadang Supriyatna SIP MSI dan Haji Sarul Gunawan SE dapat diuraikan. Yang pertama, bahwa di dalam peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota, diatur mengenai persyaratan pencalonan sebagaimana ketentuan di dalam pasal 42 ayat 1 huruf A angka 4 berbunyi, dokumen pernyataan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf A yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi atau KIP Aceh atau KPU garing KIP Kabupaten atau Kota terdiri atas surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung serta bakal pasangan calon sesuai dengan tingkatannya yang menyatakan naskah visi, misi, dan program pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan menggunakan formulir model BKWK, parpol beserta lampirannya. 2. Bahwa pasangan calon nomor urut 3 dalam visi misinya atau janji politik
justru mencantumkan janji-janji imbalan uang tunai kepada masyarakat dan pemilih di Kabupaten Bandung dengan rincian yang pertama, bantuan 100 juta rupiah setiap RW, bantuan pertanian 100 miliar rupiah, intensif guru ngaji minimal 100 miliar rupiah per tahun. 3. Bahwa terkait dengan janji money politik yang disampaikan oleh paslon nomor 3 sebagaimana tercantum di dalam visi dan misinya tersebut secara nyata dan terang melanggar ketentuan pasal 73 ayat 1 junto ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan dianggap dibacakan. 4. Bahwa terkait permasalahan ini sudah berulang kali pemohon sampaikan dan laporkan baik kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung maupun kepada Bawaslu Kabupaten Bandung, Bawaslu Provinsi, bahkan terakhir pemohon adukan kepada Bawaslu Republik Indonesia. Akan tetapi, setiap laporan tidak pernah ditindaklanjuti seakan-akan hal tersebut bukan suatu pelanggaran. 5. Bahwa dalam memperjuangkan hak konstitusional yang dimilikinya, pemohon oleh Bawaslu seakan-akan dipingpong. Dari Bawaslu Kabupaten dinyatakan ini adalah kewenangan Bawaslu Provinsi, sedangkan menurut Bawaslu Provinsi itu adalah kewenangan dari Bawaslu RI. Maka sangatlah beralasan hukum bagi pemohon untuk mengadukan permasalahan dalam perkara akuo agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 sebagai perwujudan negara hadir dalam melindungi setiap hak konstitusional warga negara. Bahwa merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. 7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana tercantum di dalam visi dan misi pasangan calon merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip pemilihan kepala daerah yang seharusnya dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, yang seharusnya dari awal diberikan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku berupa diskualifikasi pasangan calon. 6. Bahwa pelanggaran money politik yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 kepada pemilih di Kabupaten Bandung sebagaimana yang tercantum di dalam visi dan misi pasangan calon yang mencantumkan bantuan 100 juta rupiah setiap RW, bantuan pertanian 100 miliar rupiah, dan intensif guru ngaji minimal 100 miliar per tahun. 1. Bahwa pasangan calon nomor urut 3 yaitu Haji Muhammad Dadang Supriyana SIPM SI dan Haji Sarul Gunawan SE dalam melakukan money politik terhadap pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung yang dilakukan dengan cara membagikan kartu wirausaha kepada setiap pemilih yang di dalamnya terdapat nominal sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemegang kartu wirausaha. 2. Bahwa pasangan calon nomor urut 3 dalam melakukan money politik terhadap pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 yang dilakukan dengan cara membagikan kartu tani kepada setiap pemilih yang tercantum nominal sebesar Rp500.000 sampai Rp1.000.000 untuk setiap pemegang kartu tani dalam bentuk bantuan modal pertanian dan bantuan subsidi pokok atau benih. 3. Bahwa pasangan calon nomor urut 3 Haji Muhammad Dadang Supriyana SIPM SI dan Haji Sarul Gunawan SE dalam melakukan money politik terhadap pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung yang dilakukan dengan cara membagikan kartu guru ngaji kepada setiap pemilih yang di dalamnya tercantum nominal insentif sebesar 3 juta hingga 6 juta rupiah untuk setiap pemegang kartu guru ngaji. 4. Bahwa dengan masif, terstruktur, dan sistematisnya pembagian kartu wirausaha, kartu petani, dan kartu guru ngaji yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 kepada pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020, sehingga berdasarkan rekapitulasi termohon, pasangan calon nomor urut 3 dinyatakan memenangkan 30 kecamatan dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Bahwa meskipun di dalam kartu wirausaha, kartu petani, dan kartu guru ngaji terdapat nominal uang secara kuantitatif yang nyata dan pasti, akan tetapi baik termohon atau Bawaslu Kabupaten Bandung dianggap bukan sebagai sebuah bentuk pelanggaran janji money politik, terlebih sebagai bentuk money politik yang mempengaruhi hasil perolehan suara.
bahwa termohon di dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020 telah bertindak tidak profesional dengan tidak melaksanakan prinsip dan azas pemilihan umum, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan berpihak kepada salah satu pasangan calon dengan tidak terbatas pada meloloskan pasangan calon yang dari awal semestinya tidak memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat sebagai pasangan calon. Waktunya ya. Baik, Yang Mulia. Bahwa ketidakprofesionalan termohon dalam menyelenggarakan pemilihan sebenarnya masih bisa dicegah kalau saja Bawaslu Kabupaten Bandung hadir menjalankan tugas dan fungsinya. Yang lain dianggap dibacakan, kami langsung kepada petitum, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Bandung nomor 5204-PL.06-KPT-3204-KAP-12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. 3. Menyatakan diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020 nomor urut 3 Haji Muhammad Dadang Supriyana SIP MSI dan Haji Sarul Gunawan SE. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tanpa menyertakan pasangan calon nomor urut 3 Haji Muhammad Dadang Supriyana SIP MSI dan Haji Sarul Gunawan SE di seluruh TPS di Kabupaten Bandung. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya et aquono et bono. Hormat kami kuasa hukum. Terima kasih Yang Mulia. Iya, terima kasih juga. Jadi disampaikan kepada termohon dan Bawaslu. Suratnya tadi jangan lupa, nanti saudara ngomong ada nggak ada barangnya. Menyampaikan jawaban untuk termohon dan keterangan untuk Bawaslu pada hari mana tidak. Hari Selasa tanggal 2 Februari tahun 2021 pukul 13.30. Sudah dicatat? Ya, kemudian dalam perkara ini juga ada permohonan sebagai menjadi pihak terkait dari pasangan Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan. Mana? Kuasa hukumnya mana? Ya, permohonannya diterima. Jadi nanti bergabung pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 pukul 13.30 untuk memberikan keterangan juga. Khusus kepada termohon, ini tadi ada persoalan yang krusial mengenai ada komentar dari Ketua KPU tentang di pemberitaan di online yang mestinya batas waktu pengajuan permohonan. Nah, itu nanti di bagaimana itu yang sebenarnya, dan Mahkamah ingin ada tidak pengumuman dari KPU ketika itu. Selain penetapan juga pengumuman sebagaimana yang ditentukan pasal 157 ayat 5 Undang-Undang 10 2016 itu. Di tempat pengumuman dan di laman KPU itu yang penting, nanti pada jawaban coba dilampirkan bukti itu. Baik, Yang Mulia. Kemudian pemberitahuan untuk sidang tanggal 2 tadi sudah merupakan pemberitahuan resmi, sehingga seandainya nanti Mahkamah tidak menyusulkan panggilan lagi, ini sudah dianggap panggilan sidang resmi, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir di persidangan ini. Dari saya cukup, mungkin dari Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Pak Daniel silakan.
tambahannya. Baik, terima kasih Yang Mulia untuk perkara nomor 46. Pemeriksaannya sudah selesai, tetapi sebelum Ibu Bapak meninggalkan ruangan, kita ke pengesahan alat bukti dulu. Bukti yang dimasukkan oleh pemohon 46 itu adalah P1 sampai P40. Betul ya? Betul Yang Mulia. Ya, mohon maaf kalau dilarang buka masker. Baik Yang Mulia. Ada catatan untuk bukti P25 sampai P28 itu belum dileges. Oh, baik Yang Mulia. Ya, nanti disempurnakan ya. Baik Yang Mulia, akan disempurnakan segera. Baik, kita sahkan yang sudah lengkap. Jadi P1 sampai dengan P40 kecuali P25 sampai dengan P28 yang belum disegel sudah diverifikasi dan lengkap di luar yang P25 dan sampai dengan P28. Baik, untuk tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia. Silakan. Disampaikan Yang Mulia untuk sudah. Silakan. Yang sudah silakan, tidak bermaksud mengusir, hanya mempersilahkan keluar dari ruang sidang demi protokol kesehatan. Terima kasih. Supaya dipersiapkan nomor berikutnya 15. Siapa yang akan menyampaikan? Pokok-pokoknya waktunya sama 15 menit. Baik. Bisa disambil bisa. Boleh. Sambil dibacakan, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran tahun 2020 dengan register perkara nomor 15-Bub/12-2021 tanggal 20 Januari 2021. Berikut ini kami bacakan prinsip-prinsip permohonan pemohon perihal permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran nomor 325-3/TIT-02-6/KPT-Romawi 12-2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana permohonan pemohon tanggal 21 Desember 2020. Romawi 1 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kedua, tentang kedudukan hukum pemohon. Ketiga, tenggang waktu pengajuan permohonan. Keempat, tenggang waktu perbaikan permohonan. Kesemuanya mohon dianggap terbaca. Romawi 5 selanjutnya tentang pokok permohonan. Adapun prinsip-prinsip pokok permohonan pemohon adalah sebagai berikut. Penyelenggaraan pemilu kada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran tahun 2020 telah diwarnai dengan banyaknya pelanggaran dan atau kelalaian yang dilakukan oleh termohon sebagai penyelenggara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran tahun 2020 dan yang secara signifikan mempengaruhi hasil penetapan calon terpilih. Bahwa selain daripada pelanggaran yang dilakukan oleh termohon, pelanggaran juga dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Haji Jeje Wiradinata dan Haji Ujang Endin yang dalam perkara akuo telah duduk sebagai pihak terkait. Bahwa pihak terkait telah nyata melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, melibatkan struktur kekuasaan
mulai dari pejabat dan atau pegawai negeri sipil, mulai dari tingkat kabupaten, camat, lurah, dan ketua RT RW yang dalam praktiknya tidak hanya menggunakan uang atau barang yang bersumber dari dana pribadi pihak terkait dan atau tim pemenangan, lebih dari itu pihak terkait telah menggunakan dana publik untuk tujuan kampanye, di mana pihak terkait sebagai petahana atau Bupati Pangandaran memanfaatkan program-program pemerintah dalam bentuk bantuan sosial, dana hibah yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk meraup suara dalam pemilu kada Kabupaten Pangandaran tahun 2020. Dengan adanya fakta tersebut mengakibatkan pemohon sangat keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang ditetapkan oleh termohon. Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami muliakan, pelanggaran dan atau kelalaian yang dilakukan oleh termohon sebagai penyelenggara pemilu kada Kabupaten Pangandaran tahun 2020 serta pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana pemohon uraikan dalam permohonan dapat kami uraikan secara ringkas sebagai berikut. Poin A, pelanggaran yang dilakukan termohon diantaranya: 1. Terkait kotak suara di TPS 3, 5, dan 8 Desa Sukamaju, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran tidak terkunci dan terbuka, bahwa terhadap kejadian tidak terkuncinya kotak suara serta terbukanya kotak suara di Sekretariat TPS Desa Sukamaju, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Mangunjaya telah menerbitkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 3, 5, dan 8 Desa Sukmajaya. Namun, termohon menolak untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dengan mengatakan temuan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Mangunjaya obscurable dengan hanya bermodal pada klarifikasi KPPS tanpa mempertimbangkan bukti nyata atas temuan Panwas tersebut. Kedua, selanjutnya terkait ketidaksesuaian jumlah surat suara yang didistribusikan dengan surat suara setelah selesai pencoblosan dan penghitungan yang mengakibatkan penambahan dan pengurangan jumlah surat suara di seluruh Kecamatan Pangandaran pada pemilu kada Kabupaten Pangandaran tahun 2020. Ketiga, pelanggaran Ketua KPPS TPS 01 Desa Pananjung dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020 di Rumah Sakit Pandega Pangandaran. Poin B, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran tahun 2020, di mana Bupati Pangandaran Haji J.J. Wiradinata yang merupakan calon Bupati Pangandaran nomor urut 1 telah melakukan tindakan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 dengan cara memanfaatkan anggaran bansos yang bersumber dari dana APBN dan APBD Kabupaten Pangandaran sebagai sarana sosialisasi atau kampanye pasangan calon nomor urut 1 pada masa pemilu kada tahun 2020 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh pihak terkait melalui tim pemenangan yang resmi maupun para relawan pihak terkait serta pejabat dan atau pegawai negeri sipil dalam semua tingkatan dengan disertai ajakan untuk kembali memilih pihak terkait dalam pemilu kada Kabupaten Pangandaran tahun 2020. Di antaranya: 1. Telah terjadi penyalahgunaan dan pemanfaatan bantuan sosial kemanusiaan untuk masyarakat terdampak COVID-19 oleh calon nomor urut 1 pada pemilu kada di Kabupaten Pangandaran, bahwa Haji J.J. Wiradinata yang merupakan calon Bupati Pangandaran nomor urut 1 telah memanfaatkan dan menyalahgunakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 dengan cara membubuhkan nama Haji J.J. Wiradinata dalam hal ini pihak terkait dalam voucher beras senilai Rp100.000 dan kantung plastik pembungkus beras serta voucher sembako senilai Rp50.000 dan kantung plastik pembungkus sembako terhadap paket bantuan sosial yang bertuliskan nama Haji J.J. Wiradinata tersebut
telah didistribusikan sebanyak 100.000 paket pada tahap pertama dan pada tahap kedua bergulir bantuan sekitar 12.431 paket. Kedua, calon nomor urut 1 juga memanfaatkan program pemerintah dalam pembagian Kartu Indonesia Sehat atau KIS dan pembagian kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi penderes di Kabupaten Pangandaran dengan jumlah penerima 20.000 orang, di mana dalam pembagiannya disertai pembagian kartu juara yang bergambarkan pasangan calon nomor urut 1. Istilah juara adalah singkatan dari JJ Ujang Amanah Rakyat yang kesemuanya dilakukan pada tahun 2020 dan bahkan hingga beberapa hari menjelang dilakukannya pemungutan suara. Ketiga, tentang pemanfaatan program Keluarga Harapan oleh calon nomor urut 1 dalam pemilu kada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran tahun 2020. Keempat, tentang ketidaknetralan dan atau keterlibatan ASN. Kelima, tentang keterlibatan kepala desa sampai tingkat RT. Dan keenam, tentang money politik. Bahwa rangkaian tindakan pelanggaran dalam pemilu kada secara terstruktur, sistematis dan masif oleh pasangan calon nomor urut 1 tersebut pengaruhnya sangat langsung telah berdampak sangat luas terhadap hasil pemilihan, di mana pasangan calon nomor urut 1 secara langsung memperoleh manfaat atau diuntungkan atas pelanggaran TSM yang terjadi. Ironisnya, dengan banyaknya fakta pelanggaran TSM yang dilakukan pasangan calon nomor urut 1, justru termohon maupun Bawaslu Kabupaten Pangandaran tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan menegakkan ketentuan hukum yang ada dan cenderung melakukan pembiaran atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1. Padahal dengan fakta-fakta hukum yang relatif sama, Bawaslu Kota Bandar Lampung berani memberikan sikap yang tegas, memberi rekomendasi atau putusan diskualifikasi bagi pasangan calon yang melakukan pelanggaran. Bahwa sebagaimana telah menjadi jurisprudensi mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilu kada, mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tapi juga memeriksa dan mengadili proses pemilu kada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara pemilu kada yang dipersengketakan dalam permohonan. Demi dan untuk menegakkan keadilan, terutama jika terjadi pelanggaran yang serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan segala independensinya dalam memberikan keadilan bagi para pencari keadilan, mendasarkan pada ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, maka tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural atau procedural justice memasung dan mengesampingkan keadilan substantif, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian ringkas pemohon sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran nomor 325-PL-023-6/KPT-Kap-Romawi 12-Romawi 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Ketiga, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Pangandaran.
Keempat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum pemohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi terima kasih kepada kuasa nomor 15 Kabupaten Pangandaran. Penjelasan yang sama untuk KPU dan Bawaslu. Surat tugasnya jangan lupa. Tadi katanya ada, dicek nggak ada lagi. Kemudian sidang lagi tanggal 2 Februari tahun 2021 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Acara adalah mendengarkan keterangan atau jawaban dari termohon, keterangan Bawaslu dan pihak terkait. Kebetulan juga ada permohonan dari Haji JJ Wiradinata dan Haji Ujang Endin Indrawan. Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa permohonan sebagai pihak terkait bisa diterima. Untuk itu pada persidangan tanggal 2 Februari tahun 2021 bergabung dengan pihak persidangan ini untuk menyampaikan keterangan pihak terkait. Kuasa hukumnya mana? Oke, nanti surat kuasanya diserahkan pada saat sidang yang akan datang. Penjelasan juga sama bahwa pemberitahuan ini juga merupakan pemberitahuan resmi untuk panggilan sidang. Jadi seandainya mahkamah tidak melapis dengan panggilan yang lain, tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir di persidangan pada jadwal tersebut. Mungkin itu saja Pak Ketua untuk pengesahan bukti, atau ada klarifikasi silahkan dengan Pak Daniel. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada klarifikasi? Baik, untuk perkara nomor 15 ada bukti yang dimasukkan berdasarkan daftar alat bukti P1 sampai dengan P147. Betul ya? Baik, ada beberapa catatan. Pertama, ini permohonan dalam bentuk soft copy, permohonan awal ya, dalam bentuk soft copy belum diserahkan ya. Kalau bentuk Word ya belum diserahkan. Kemudian ada renvoy ya terhadap daftar alat bukti itu P39 menjadi P50. Betul ya? Ya. Ini. Ya. Yang lain ada salah. Kemudian P127 ini belum diserahkan, tetapi kemudian menyusul surat pemohon bukti P127 yang memang sebelumnya tidak pernah diserahkan itu dicabut kembali. Ya, Yang Mulia. Tuh, kemudian ini tidak ada masalah ya, sesuai asli. Kemudian P129 juga belum diserahkan dan dicabut juga ya. Ya, Yang Mulia. Kemudian P142 juga tidak diserahkan, dicabut juga ya. 143 itu diperbaiki. Kemudian P144 juga, P144, P145, P146 dan P147 itu tidak diserahkan, lalu kemudian masuk surat pencabutan. Ya, Yang Mulia. Bukti itu ya. Ya. Baik. Kemudian ada rempoi terhadap P39 tadi ya sampai dengan P48. Betul, Yang Mulia. Betul ya. Mempertegas nama daerah. Ya, ya. Kemudian P27 ini
Bundel D hasil Kecamatan Cijulang dan POM C1 Kecamatan Pangandaran hanya diserahkan 2 rangkap ya. 1 asli, 1 kopi. Harus berapa rangkap? Kurang 2 rangkap lagi ya. Mohon maaf, P berapa yang mulia? P27. Iya. Ya. Kemudian KTA ini sumpah dan KTA sumpah dari kuasa hukum juga belum diserahkan. Ya. Nanti dilengkapi ya. Kami sudah upload di pendaftaran online yang mulia. Sudah dimasukkan online. Ya nanti kami cek kalau begitu ya. Baik. Jadi kalau sudah dicek dan ternyata belum masuk, tolong nanti dilengkapi. Baik. Baik, kita sahkan bukti yang dianggap sudah tidak bermasalah. Ada lagi ini. Cabut. Oh iya sudah ya. Kita sahkan bukti-bukti yang P1 sampai dengan 147 di luar yang bermasalah tadi ya. Baik. Sudah diverifikasi dan dianggap lengkap. Baik, untuk perkara nomor 15. Untuk perkara nomor 15 ini Kabupaten Pangandaran kita anggap selesai. Silakan Yang Mulia. Ya, silakan kalau ada yang mau meninggalkan ruangan untuk 15. Pemohon 15 masih gabung, Pak? Masih mau nonton di sini atau bagaimana? Tidak mengusir tapi hanya mempersilahkan karena protokol kesehatan. Termasuk ya, pihak terkait silahkan Pak. Sudah boleh meninggalkan ruangan ya. Apa? Pakai mic Pak. Itu ada mic Pak, ada petugas Pak. Silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Kami juga ingin menegaskan kembali. Jadi surat kuasa dan surat keterangan dari terkait disampaikan sama-sama nanti tanggal 2. Ya. Gitu ya Pak ya. Surat kuasa kan sebenarnya sekarang sudah ada siap, kan? Sudah siap. Tapi karena perlakuan yang lain tadi juga begitu, daripada nanti beda-beda, itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keterangan Bapak nanti dilampirkan ketika Bapak menyampaikan keterangan. Baik. Jadi sekalian dengan keterangannya. Ya. Terima kasih Mulia. Baik. Ketetapannya bisa minta panitera Pak kalau sudah diterima nanti. Ada produk dari MK yang menerima Bapak sebagai pihak terkait. Itu ada ketetapan kami. Nanti bisa Bapak minta ke panitera untuk bukti ke prinsipal Bapak kan. Ini sudah diterima. Tapi soal keterangannya diterima apa tidak nggak tahu. Tapi sebagai pihak terkait sudah diterima. Legal standingnya diterima. Baik. Oke. Terima kasih. Silakan. Izin meninggalkan Yang Mulia. Ya, silakan Pak. Bawaslu juga. Yang terakhir nomor 51 Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya Yang Mulia. Iya, Tasikmalaya kan? Betul sekali Yang Mulia. Memang mana tadi disebut? Betul kok Yang Mulia. Saya tidak mengkoreksi Yang Mulia. Silakan. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya mohon izin kepada Yang Mulia untuk pokok-pokok yang sifatnya semacam kedudukan dan lain sebagainya untuk dianggap dibacakan untuk mempersingkat waktu agar kami bisa menguraikan secara kasar apa yang terjadi pada proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020.
Bismillah. Jadi yang mulia, kami atas nama pasangan Pak Iwan Saputra dan Pak Iip mengucapkan juga banyak terima kasih pada Mahkamah Konstitusi sebelumnya bahwa ada pemaknaan dan perluasan kembali dari pasal 158. Oleh karenanya kami memiliki kesempatan untuk mengajukan pokok perkara untuk dapat diperiksa kiranya yang mulia berkenan. Jadi dalam konteks pelaksanaan itu pendapat saudara, nanti jangan. Oh baik yang mulia. Pendapat mahkamah. Silakan lanjutkan. Baik yang mulia, terima kasih. Jadi yang mulia, kami di Tasikmalaya ini secara sederhana sudah kehabisan kata-kata yang mulia. Karena bukan lagi pelanggaran menurut kami yang mulia, kami mengkualifikasikannya sebagai suatu kejahatan demokrasi yang mulia. Karena memang lumrah ditemukan dalam permohonan yang lain. Kami baca juga sekilas bahwa terdapat penyalahgunaan bantuan sosial, tetapi dalam konteks Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang mulia, ini lebih kepada upaya yang sangat tersistematis, masif dan struktur melibatkan APBD di Kabupaten Tasikmalaya. Kami sampaikan itu di halaman 19 yang mulia. Dapat dilihat postur APBD yang tiba-tiba bergerak, kemudian bantuan COVID, kemudian waktu pencairan dan juga penggunaan aparat sipil negara maupun kepala desa maupun ketua RT se-Kabupaten Tasikmalaya dalam penyalurannya yang mulia. Ini kami sampaikan semua dalam permohonan kami yang mulia. Jadi dimulai dari biaya operasional, kemudian itu ada pengumpulan RT satu kecamatan Cisayong, kemudian juga hal yang sangat lumrah terjadi yang mulia yaitu kemudian money politik kembali. Jadi kami sangat berharap besar kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya dapat memberikan suatu putusan hukum ke depannya yang mampu memberikan efek jerat. Kenapa kami sebut ini yang mulia menjadi kejahatan demokrasi yang mulia? Pasca waktu terakhir perbaikan permohonan, rupanya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah mengeluarkan rekomendasi yang sifatnya menemukan pelanggaran administrasi terhadap pasal 71 yang mulia. Tapi mohon maaf kami tidak sempat menyampaikan di permohonan karena waktunya telah habis. Mungkin bisa dicek kepada Bawaslu yang intinya kurang lebih menyatakan pasangan calon nomor urut 2 itu didiskualifikasi yang mulia. Yang luar biasanya hari ini yang mulia, termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak bersedia menjalankan rekomendasi tersebut yang mulia. Rekomendasi ada. Rekomendasi ada yang mulia dan kami sampaikan sebagai bukti yang mulia. Sudah diajukan. Sudah diajukan yang mulia. Kami ajukan sebagai bukti, namun kami tidak sempat mengurai itu dalam pokok permohonan yang mulia. Tapi itu kami sampaikan ya. Bahkan terhadap aparatur sipil negara itu per hari ini yang mulia, kami juga menyampaikan bahwa sudah ada 2 aparatur sipil negara yang divonis oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Satu itu Camat Jatiwaras. Kalau yang tidak didalilkan, tidak usah disampaikan di persidangan, tapi kalau Anda akan menambahkan itu bagian dari bukti, silakan. Kami mendalilkan, kalau Camat Jatiwaras kami mendalilkan. Yang pertama. Kalau yang pertama kami tidak mendalilkan karena memang itu keputusan Bawaslu. Baik, kami hanya menyampaikan bahwa itu akan kami sampaikan sebagai bukti. Kalau yang 2 ASN kemudian dapat vonis dari Pengadilan Negeri itu didalilkan. Kami dalilkan kalau yang itu yang mulia. Yang itu kami dalilkan. Yang pertama memang tidak yang mulia. Oke. Baik. Nah, KPU saya izin yang mulia mengutip pendapat Pak Aswanto dalam menolak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu itu masih menggunakan ketentuan PKPU nomor 25 tahun 2013. Yang jelas Prof. Aswanto dalam hal ini pernah menyatakan bahwa rezim pilkada bukanlah bagian apalagi sama dengan pemilu karena nomenklatur dan posisi hukum berbeda antara pemilu dan pilkada. Maka menggunakan putusan dan cerita pilkada untuk kasus pilpres merupakan analogi yang keliru dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Ini ditegaskan dalam asas nit agit explum litum qualite resolvit karena pemilu dan pilkada. Siapa yang mulia? Dari termohon karena itu tidak masuk dalam materi perbaikan permohonan yang kami terima. Terima kasih yang mulia. Saya pikir ini kan kesempatan kami yang mulia untuk membacakan. Tolong agar kuasa termohon. Tadi sudah saya ingatkan Pak. Betul. Kalau tidak didalilkan, tidak diuraikan dalam permohonan, tidak perlu dipresentasikan. Ini kan memang dalam konteks hari ini adalah memperjelas permohonan. Baik yang mulia. Jadi ya. Baik. Jadi Bapak sudah senior mesti harus Baik. kita. Baik yang mulia. Ya oke. Saya lanjutkan yang mulia.
Kemudian itu juga terdapat biaya operasional gugus tugas penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang kami jabarkan juga pada halaman 24 yang mulia. Di sini jelas bagian-bagiannya dan semua digunakan, kami dalilkan semuanya dan juga kami buktikan semuanya yang mulia. Mohon untuk sekiranya diteliti dan diuji buktinya. Kemudian itu juga ada bantuan tidak terduga COVID-19. Jadi kalau dalam konteks Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang mulia, lebih banyak bantuan untuk atas nama COVID-19 yang digunakan dalam penyalahgunaannya sebagai pemenangan pasangan calon nomor urut 2 yang mulia. Kemudian itu bantuan-bantuan tersebut yang mulia itu meliputi RT, Masjid Sekabupaten Tasikmalaya, pesantren Sekabupaten Tasikmalaya, kemudian juga sekolah-sekolah, posyandu dan lain sebagainya. Yang insya Allah kami juga lampirkan juga dalam buktinya yang mulia. Nah, hal-hal seperti inilah yang mulia yang kami sekali lagi mohon izin begitu kan, kami kehabisan kata-kata dan pada akhirnya menyampaikan bahwa ini adalah kejahatan demokrasi. Nah, kemudian yang mulia, selain daripada dalil-dalil terkait dengan keterlibatan aparatur sipil negara secara masif, terstruktur dan masif yang mulia, kami juga ada menyampaikan beberapa kejahatan yang juga dilakukan oleh termohon yang mulia. Yang kami memiliki video, salah satunya itu yang mulia adalah tidak tersegelnya kotak suara satu desa di Pakemetan terletak di Kecamatan Cipatujah yang mulia. Itu kami lampirkan bukti videonya yang mulia. Kemudian juga yang mulia kami mendalilkan juga di sini terkait juga dengan terlibatnya Kepala Satpol PP yang mulia pada halaman 38 yang hari ini juga mungkin dalam perjalanan persidangan ini akan putus di Pengadilan Negeri Kabupaten Tasikmalaya yang mulia. Itu kami dalilkan di halaman 38. Apa Pak? Kepala Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya yang mulia. Sekarang sedang berproses di Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mulia. Ada didalilkan? Ada, kami dalilkan di halaman 38 yang mulia. Kepala Satpol PP yang mulia. Halaman 38 ya? Halaman 38 yang mulia, siap. Oke. Nah, itu yang mulia gambaran dan uraian secara sederhana yang mulia terhadap permohonan nomor 51 Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, kami dengan segala harapan kami sebagai Justiabelen kepada Mahkamah Konstitusi meminta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya nomor 11-1/KPT-0.326-KPU-Datar-12 tertanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 yang ditetapkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 00.59 waktu Indonesia bagian Barat. Ketiga, mendiskualifikasikan pasangan calon nomor urut 2 Haji Ade Sugianto, Haji Cecep Nurul Yakin sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya nomor 289-3/KPT-023-KPU-Datar-KPT-KPU-9 tertanggal 23 September 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 sepanjang mengenai kepesertaan pasangan nomor urut 2. 4. Memerintahkan termohon untuk setidak-tidaknya melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di 9 kecamatan meliputi Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Jatiwaras, Kecamatan Tanjung Jaya, Kecamatan Gunung Tanjung, Kecamatan Lewisari, Kecamatan Culamega, Kecamatan Cineam, Kecamatan Cibatujah, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya tanpa mengikut sertakan pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3. 5. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan ini. 6. Memerintahkan kepada KPU Pusat dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat serta Bawaslu Pusat untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. 7. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut.
8. Memerintahkan kepada termohon untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan perkara akuo dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini kami bacakan secara singkat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Rekomendasi yang dimaksud tadi nomor berapa, Pak? Dari Bawaslu tadi. Baik, sambil dicek nanti kami akan dengar nomornya itu karena ada rekomendasi lain yang dilampirkan. Baik, yang mulia. Sama untuk termohon supaya dicermati nanti ketika menjawab permohonan pemohon ini, Mahkamah ingin mengetahui sejauh mana waktu penetapan itu Pak Ali dan kapan diumumkan? Karena ada persoalan dengan permohonan dan perbaikan permohonannya, tapi Mahkamah belum bisa mendeklar bahwa mana yang terlambat ini karena baru satu, kita belum dapat audit temennya belum dapat, jadi kita harus mendengar dulu. Nanti Mahkamah tidak boleh seuzon, nanti ini sudah terlambat, gak tahunya menurut KPU justru tidak kan. Kemudian yang kedua Pak Nurdin, Ali Nurdin juga rekomendasi Bawaslu, juga Bawaslu, supaya nanti dicermati itu tadi apa yang didalilkan, benar tidak. Mahkamah ingin tahu apa itu rekomendasi dan kapan itu dikeluarkan, apakah perkara sudah berproses di Mahkamah Konstitusi ataukah terus sejauh mana tindak lanjut daripada rekomendasi itu. Itu penting untuk keterangan Bawaslu nanti dan jawaban dari pihak KPU nanti, termasuk 2 ponis untuk ASN dan Satpol PP, kepala Satpol PP yang didalilkan oleh kuasa hukum tadi. Kemudian untuk perkara ini ada permohonan sebagai pihak terkait dari pasangan Ade Sugianto dan Haji Cecep Nurul Yakin, dan Mahkamah memberikan kesempatan untuk menerima sebagai pihak terkait. Kuasa hukumnya mana? Sudah ada surat kuasanya Pak? Sudah ada ya, ketika lampirkan ketika mengajukan permohonan. Baik, nanti dicek kembali ketika Bapak memberikan keterangan di sidang yang dijadwalkan, baik untuk termohon, Bawaslu maupun pihak terkait, sama dengan yang sebelumnya, hanya jamnya yang berbeda. Hari Selasa tanggal 2 Februari tahun 2021 pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, supaya dicatat. Dan ini merupakan panggilan resmi tanpa ada panggilan lagi dari Mahkamah. Nanti seandainya seperti itu, panggilan ini sudah dianggap panggilan sah dan tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Pak Ketua itu mungkin Pak Daniel kalau ada yang diklarifikasi silahkan. Mohon izin yang mulia, sebelum melanjutkan ada sedikit tambahan sedikit, boleh diperkenankan? Nanti sebelum kami tutup Bapak beri kesempatan. Baik yang mulia, terima kasih. Biar hakim dulu yang bicara. Baik, terima kasih yang mulia Pak Sutoyo. Saya ingin konfirmasi yang di halaman 38 terkait dengan Kepala Puskesmas Cibalong ya. Itu ya, apakah ada proses di pengadilan seperti Kepala Satpol PP atau tidak? Kepala Puskesmas kami belum monitor yang mulia, tapi soalnya ini kan didalilkan di sini. Didalilkan itu.
Pemeriksaan awal yang mulia. Hanya pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal yang mulia. Oke. Terima kasih. Apa Pak mau menyampaikan apa Bapak? Izin sedikit ini aja yang mulia. Jadi rupanya yang tadi dikeluhkan oleh kuasa termohon, rupanya kami dalilkan yang mulia di halaman 27.15 terkait dengan surat rekomendasi Bawaslu itu. Karena itu terkait dengan 288 apa 282? 288. halaman 27 yang mulia. Jadi Nomor rekomendasinya nomor berapa? kalau nomor rekomendasinya bukti P153 yang mulia. Bukan buktinya, nomor rekomendasi Pak. Nomor 046 yang mulia. Nomor 046. 046. 046 siap yang Itu mulia. yang berkaitan dengan diskualifikasi. Iya betul yang mulia. Dan itu terkait diskualifikasinya mendasari kepada penggunaan surat instruksi bupati terkait insentif wakaf yang itu ada pada pokok permohonan kami yang mulia. Halaman berapa Pak? Kami ada di halaman 27 angka 15 yang mulia. Bahwa terdapat program percepatan wakaf yang pelaksanaannya diberikan pada waktu H-1 pencoblosan pemilu kada di Kabupaten Tasikmalaya. Itu dalil kami yang mulia. Oh, bukan kaitan dengan rekomendasi. Rekomendasi itu membuktikan itu yang mulia. Bawaslu isinya. Triggernya dari sini. Iya betul yang mulia. Ya baik, nanti kan dipertimbangkan oleh mahkamah. Baik yang mulia. Dan buktinya itu yang kami tidak menemukan tadi, karena yang ada rekomendasi bukan diskualifikasi, tapi nanti kan masih ada terjadi apa? Oh, baik. Kalau Anda nanti Bapak cek kembali bahwa bukti itu ternyata belum diserahkan, siap yang mulia. Masih ada kesempatan untuk menyerahkan bukti itu. Bukti kalau tambahan. memang ada. Baik yang mulia. Demikian juga kepada pihak termohon KPU, kalau memang dalil itu tidak ada buktinya kan bisa dibantah dan kemudian di-challenge dengan bukti yang lain yang mematahkan dalil itu kan sudah bagian dari tata cara beracara di pengadilan, di badan peradilan, termasuk Bawaslu ya Pak ya, nanti di surat tugasnya Pak jangan ada. Nah itu yang dicari tadi, Bapak duduk di situ karena itu. Kalau ternyata tadi tidak baik-baik dengan Bapak, sudah Bapak dikeluarkan tadi. Nanti diserahkan petugas ya. Prof, ada yang lain? Silakan. Enggak pengesahan bukti. Sidang kita akhiri, kita sahkan bukti dulu ya. Dari pemohon memasukkan bukti P1 sampai dengan P205. 205 yang mulia. 205 betul ya? Betul yang mulia. Ada catatan. Baik yang mulia. Soft copy daftar alat bukti belum ada. Oh siap. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, soft copy perbaikan permohonan juga belum ada. Menurut Anda sudah masuk atau belum? Sudah masuk yang mulia kalau permohonan. Kalau alat bukti memang belum yang mulia. Soft copy-nya. Oke. Sudah diambil tadi. Sudah diambil tadi ya? Sudah diambil yang mulia. Udah, perbaikan permohonan. Oh, memang sampai di sampai sekarang kami di sini belum kami terima, nanti kami cek ya. Oh baik yang mulia. Kalau tidak kami siapkan juga pada sidang berikutnya yang mulia. Kemudian ini juga tidak kalah penting ya. Kartu tanda advokat ya. Oh baik yang mulia. Jadi kalau Bapak pakai toga lalu bukan advokat, nanti kita dimarahi sama advokat. Betul yang mulia. Baik, silakan ada. Cukup. Baik, dari termohon yang mulia. Silakan. Termohon. Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Suhartoyo, kami nanti akan menjawab secara lengkap berkaitan dengan rekomendasi Bawaslu. Yang kedua, berkaitan dengan alat bukti yang sudah diajukan, kami mohon izin untuk bisa melihat daftar alat bukti dan melakukan inzaga atas alat buktinya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan nanti berhubungan langsung dengan bagian kepanitraan Pak Nurdin. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ingatkan ya, untuk buktinya insage saja ya, daftar alat buktinya bisa. Baik, untuk perkara nomor 46, nomor 15, nomor 51,
dengan agenda menyampaikan permohonan selesai dan ditutup ya. Tadi sudah disampaikan kan oleh Yang Mulia penundaan-penundaannya. Ya, sudah disampaikan ya. Saya ulangi lagi, jadi penyampaian penundaan tadi sekaligus sebagai panggilan sidang ya. Sekalipun nanti akan disusulkan panggilan secara tertulis. Sekali lagi, perkara nomor 46, perkara nomor 15 dan perkara 51 selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Selasa, tanggal 26 Februari 2021 untuk perkara nomor 46, 15 dan 51 PHP GUP telah selesai. Terima kasih, selamat sore.